Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Ramadanti dari kelas Manajemen Universitas Nusa Putra. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi yang diampu oleh Bapak Dr. Gustian Juanda. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis fundamental. Analisis fundamental itu adalah metode pengukuran nilai intrinsik keamanan dengan memeriksa faktor ekonomi dan keuangan terkait. Nah, analisis fundamental mempelajari segala sesuatu yang dapat mempengaruhi nilai keamanan dari faktor ekonomi makro seperti kondisi ekonomi dan kondisi industri hingga faktor ekonomi mikro seperti efektivitas manajemen perusahaan. Nah, jika kita melihat logo-logo seperti yang ada pada layar ini, jika kita memilih, maka akan banyak yang memilih logo-logo seperti Unilever, Starbucks, BCA, Kalbe, RCTI, dan sebagainya karena logo-logo tersebut sudah tidak asing dan kita sering menggunakan produk-produk dari logo tersebut. Nah, kita lihat di sini pada Starbucks, BCA, Unilever dan Kalbe di sini harga sahamnya itu per harinya naik dan meskipun ada penurunan tetapi tidak signifikan. Nah, sedangkan pada RCTI, Matahari, PT Bumi Research dan TPS Food, mereka ini harga sahamnya itu selalu turun dengan signifikan, apalagi pada PT Bumi Research dan TPS Food ini mereka ini terjadi penurunan yang signifikan. Nah, kemudian tujuan dari analisis fundamental yaitu untuk mengetahui bagaimana cara mengurangi resiko dan meningkatkan keuntungan di saat yang bersamaan. Nah, contohnya itu misalkan ada yang menjual warung kopi. Nah, dengan keuntungannya itu 1 juta per tahunnya. Nah, jika kita investasi 10 juta, maka resikonya itu sebesar 10 juta juga, kemudian timbal baliknya itu adalah 10%. Nah, sedangkan jika kita investasinya itu 5 juta, maka risiko yang kita dapatkannya itu juga 5 juta dan timbal baliknya itu akan menjadi 20%. Nah, sedangkan untuk investasinya itu ketika kita 2 juta, maka resikonya pun akan 2 juta juga, namun pada timbal baliknya itu kita akan mendapatkan 50%. Nah, kemudian alasan membeli saham yang salah itu yaitu yang pertama ketika harganya lagi naik atau coba-coba, kemudian di saat rame dibahas, kemudian mendengar dari teman, kemudian mau bagi dividen dan karena kode sahamnya itu bagus. Nah, sedangkan alasan yang harus kita lakukan itu yang pertama kita harus melihat return of investment-nya itu seperti apa, profil perusahaannya itu seperti apa, laporan keuangannya bagaimana, dan kinerja perusahaannya itu seperti apa, dan fundamental analisis dividennya seperti apa. Nah, Warren Buffett ini mengatakan, jadi jika kita tidak tahu mau membeli saham apa atau kita hanya ikut-ikutan saja ketika kita akan mendapatkan jadi jika kita tidak tahu mau membeli saham apa atau kita hanya ikut-ikutan saja, kita juga akan mendapatkan risikonya besar. Nah, di sini ada pendekatan analisis saham. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada top down, yaitu ketika harga sahamnya turun, kemudian ada bottom up, yaitu ketika harga sahamnya itu naik.
Nah, untuk analisis fundamental ini, ketika melihat kondisi ekonominya itu kita harus memastikan apakah suku bunganya itu lagi naik, terus harga tukarnya itu apakah lagi turun atau naik, dan daya belinya. Kemudian untuk analisis industri, kita harus mengetahui gimana regulasinya dan bagaimana permintaan dan penawaran dan kompetisinya itu seperti apa. Kemudian untuk analisis perusahaannya itu kita harus memeriksa bagaimana prospek pertumbuhan dan manajemen valuasinya itu seperti apa. Nah, kemudian untuk industri di pasar modal kita di sini ada pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, kemudian ada aneka industri dan industri barang konsumsi, kemudian ada properti dan ada infrastruktur dan utility dan transportasi, kemudian ada keuangan dan perdagangan, jasa dan investasi. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.